Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fungsi gamma ya pada mata kuliah kalkulus lanjut. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang integral lipat 2 dan lipat 3. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang fungsi gamma. Seperti apa itu fungsi gamma ya? Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Pengertian fungsi gamma merupakan salah satu fungsi khusus yang biasanya disajikan dalam pembahasan kalkulus tingkat lanjut. Nah, gitu ya. Kemudian dalam aplikasinya fungsi gamma ini digunakan untuk membantu menyelesaikan integral-integral khusus yang sulit dipecahkan ya, dan banyak digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang fisika maupun teknik. Jadi khusus integral yang bentuknya tak wajar ya, bentuknya agak sulit dipecahkan, maka bisa diselesaikan dengan menggunakan fungsi gamma itu sendiri ya. Kemudian pada dasarnya didefinisikan pada bilang real ya dan kompleks dengan syarat tertentu ya. Jadi fungsi gamma ini tujuannya untuk memudahkan ya dalam proses pengintegralan ya. Bentuk-bentuk integral yang terasa dianggap sulit ya, maka bisa diselesaikan menggunakan fungsi gamma itu sendiri. Nah, kita mulai dari bentuk umum dari fungsi gamma. Bentuk umum seperti ini ya. Jadi ciri khas dari fungsi gamma itu batas integralnya dari 0 sampai tak hingga. Ataupun kalau misalnya bentuknya itu bukan 0 sampai tak hingga, kita bisa mengarahkan bentuknya menjadi bentuk batasnya menjadi 0 sampai tak hingga. Nah, bentuknya integral ini ya, e pangkat min x dikali x pangkat n min 1 dengan ketentuan n-nya harus lebih dari 0. Nah, di samping bentuk umum ini, fungsi gamma juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, sifat yang ini ya, gamma, ini lambang dari gamma ya, n plus 1 sama dengan n dikali gamma n gitu ya. Nah, biasanya ini fungsi yang sifat pertama ini digunakan untuk menyelesaikan bentuk-bentuk misalnya n bilangan bulat ataupun n bilangan bentuknya pecahan. Kemudian sifat yang kedua ya, gamma n sama dengan n kurang 1 faktorial. Nah, ini bisa digunakan untuk bentuk yang bilangan bulat saja gitu ya, dengan n-nya lebih dari 0 gitu. Kemudian untuk sifat yang ketiga ini gamma n plus 1 sama dengan n faktorial. Nah, ini ya sebenarnya sifat 1, 2, 3 ini saling mendukung sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan salah satunya ya boleh juga ya, kita bisa memilih salah satunya karena nanti hasilnya akan sama. Kemudian bentuk yang keempat ya, atau ini sifat yang ketiga ini ya, yang kedua sama ketiga sebenarnya ini sama saja ya. Jadi sifat yang kedua dan ketiga ini penjabaran dari sifat yang kedua ya. Jadi yang ketiga, sifat yang ketiga ini muncul dari sifat yang kedua ya gitu ya. Jadi sama saja sebenarnya mau menggunakan yang kedua ataupun yang ketiga ya, khusus yang bilangan bulat yang lebih dari 0. Kemudian ya, untuk berikutnya sifat yang keempat ya, ini bentuk khusus bilangan negatif ya, n negatif. Kalau n negatif bisa menggunakan bentuk yang keempat ini ya. Kelima, bentuk ini bentuk perkalian dari fungsi gamma ya. Misalnya gamma n dikali gamma 1 min n. Nah, ini sama dengan pi per sin n pi. Nah, gitu ya. Kemudian ini khusus yang x-nya sama dengan setengah, maka gamma setengah sama dengan akar pi. Gamma setengah itu sama dengan akar pi. Nah, ini mengacu pada sifat yang keenam ini. Jadi gamma setengah itu sama dengan akar pi. Nah, ini ya sifat-sifat yang perlu kita ketahui dalam pemecahan masalah fungsi gamma ya, atau dalam pemecahan bentuk integral yang tak wajar bentuknya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita mungkin bisa membahas beberapa soal ya terkait dengan fungsi gamma. Nah, mungkin kita awali dengan pembahasan mengenai bentuk umum dari fungsi gamma ya. Kita mulai soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama adalah gamma sama dengan 1 ya. Gamma di mana n sama dengan 1 ya. Nah, ini mengacu pada fungsi gamma ya. Bentuk umumnya bahwa gamma n sama dengan integral 0 sampai t hingga e pangkat min x
dikali x pangkat n-1 dx. Nah gitu ya. Nah jadi kalau misalnya bentuknya gamma 1 ya, jadi soal nomor 1 ya, kita menghitung dulu gamma 1. Ini nanti sebagai acuan ya, bahwa gamma 1 sama dengan sekian ya. Gamma 1 sama dengan berapa? Nah kita bisa menggunakan bentuk umum dari fungsi gamma ya, yaitu integral 0 sampai ta hingga ya e pangkat min x ya dikali dengan x pangkat n-1 dx. Nah gitu ya, kita menggunakan bentuk umum dari fungsi gamma. Nah dimana n nya sama dengan 1 ya, berarti kalian dicari gamma 1 ya. Nah maka ini menjadi integral 0 sampai ta hingga e pangkat min x dikalikan dengan x pangkat 1 kurang 1 dx. Nah gitu ya. Nah sehingga hasilnya adalah integral 0 sampai ta hingga e pangkat min x dx. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa integral eksponen adalah ada bentuk integral dari e pangkat ax dx ya. Nah maka hasilnya sama dengan 1 per a eksponen a pangkat x plus c. Nah gitu ya. Nah karena sini a nya min 1, berarti hasilnya sama dengan min 1 per min 1 gitu ya, dikali dengan e pangkat min 1x ya, atau min x saja gitu ya. Nah batasnya 0 sampai dengan ta hingga. Nah gitu ya. Kemudian sehingga kita substitusi ya batasnya ya, ini hasilnya min dalam kurung e pangkat min ta hingga, ini batas atasnya ya, substitusi ke dalam x nya dikurangi dengan e pangkat x nya 0, berarti e pangkat 0. Nah jadi seperti ini ya. Sehingga ya, ingat ya, untuk bentuk eksponen pangkat ta hingga ya, e pangkat min ta hingga itu sama saja dengan bentuknya 1 per e pangkat ta hingga. E pangkat ta hingga sama dengan ta hingga ya. Jadi 1 per ta hingga itu sama dengan 0. Nah gitu ya, setiap angka dibagi dengan ta hingga hasilnya sama dengan 0. Nah seperti ini ya, maka ini hasilnya ya, min ini jadi 0 ya, dikurangi dengan eksponen pangkat 0 hasilnya 1 ya. Nah gitu ya, 0 kurang 1 hasilnya min 1 ya, min 1 kali min jadi 1. Nah sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk gamma 1 itu sama dengan 1. Nah gitu ya, seperti ini ya, kalau kita mengacu pada bentuk umum dari si fungsi gamma. Nah kalau kita gunakan sifat ya, gunakan sifat, kita bisa memilih sifat yang kedua atau sifat yang ketiga ya. Sini ada sifat yang kedua, gamma n sama dengan n kurang 1 faktorial gitu ya. Atau bisa gunakan sifat yang ketiga atau sifat yang pertama juga bisa. Nah tapi yang paling gampang sifat yang kedua. Nah gini ya, kalau kita gunakan sifat yang kedua bahwa gamma n itu sama dengan n-1 faktorial. Berarti kalau gamma 1 itu sama dengan 1 kurang 1 faktorial. Nah gitu ya, 1 kurang 1 sama dengan 0, berarti 0 faktorial. Kita tahu bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Nah seperti ini ya. Nah kemudian misalnya kita ingin menghitung gamma 2 misalnya ya. Gamma 2 sama dengan berapa gitu ya. Nah untuk bentuk gamma-gamma yang gamma 1, gamma 2, gamma 3 yaitu masih sederhana bentuknya ya, masih bisa kita gunakan proses integral biasa. Tapi kalau misalnya gamma 10 itu nanti agak panjang ya, karena nanti melibatkan integral parsial. Jadi kalau kita menghitung gamma 2 ya, gamma 2 atau gamma 3 ya, kita coba hitung gamma 3 saja ya. Gamma 3 integral dari 0 sampai ta hingga, nah gitu ya. Nah mengacu pada rumus ini jadi e pangkat min x ya dikali x pangkat 3 kurang 1 dx. Nah gitu ya, sehingga kita peroleh bahwa integral 0 sampai ta hingga e pangkat min x ya, kemudian dikali x kuadrat dx ya. Nah bentuk integral seperti ini masuk ke integral parsial gitu ya, integral parsial. Kita bisa menggunakan aturan Tanjalin ya, dengan cara memilih dari dua bentuk ini ya, mana yang bisa diturunkan sampai 0. Nah di sini kita pilih yang x kuadrat, kita turunkan, kemudian yang satunya kita integralkan ya, satunya integralkan. Nah ini kita turunkan x kuadrat, diturunkan jadi 2x, diturunkan lagi jadi
2 turunkan lagi jadi 0. Nah gitu ya. Nah kemudian f pangkat min x tadi integralnya adalah hasilnya min f pangkat min x. Nah gitu ya. Integralkan lagi hasilnya adalah plus ya, jadi f pangkat min x. Integralkan lagi hasilnya f pangkat min x. Ada min sini ya. Nah terus kita mulai dari tanda positifnya dari baris kedua gitu ya, terus negatif ya, kemudian positif. Nah gitu ya, kali silang, kita kali silang seperti ini. Nah gitu ya, kali dengan plus ya, kali silang lagi. Nah gitu ya. Nah kemudian inilah hasilnya gitu ya. Nah jadi gamma 3 ya, gamma 3 itu sama dengan ya min x kuadrat dikali f pangkat min x ya. Nah ditambah dengan ini jadi min ya, 2 kali x kali f pangkat min x kali min jadi min ya, min 2x f pangkat min x, kemudian ini dikalikan min kali plus hasilnya min, jadi min 2 f pangkat min x. Nah gitu, batasnya dari 0 sampai dengan tak hingga gitu. Substitusi batas tak hingganya ya, kita ketahui bahwa bentuk f pangkat min tak hingga hasilnya 0 ya, sehingga kalau kita substitusi tak hingga di sini ya substitusi tak hingga nanti hasilnya sama dengan 0 ya. Nah gitu ya, substitusi ya, substitusi tak hingga nanti hasilnya sama dengan 0. Nah gitu, sehingga batas atasnya 0 ya, batas atasnya 0, jadi 0 dikurangi dengan substitusi batas bawahnya, berarti min 0 kuadrat dikali f pangkat min 0 gitu ya, dikurangi dengan 2 kali 0 f pangkat 0 ya, dikurangi 2 kali f pangkat 0. Nah seperti ini, sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan ini hasil 0 ya, dan juga 0, berarti sisanya min 2 kali 1 ya, berarti 0 dikurangi dengan 0 kurang 0 kurang 2. Nah sehingga kita peroleh sama dengan 2. Nah gitu ya. Kalau kita gunakan sifat ya, nah sifat yang tadi, sifat yang kedua ya, kita gunakan bahwa gamma n sama dengan n min 1 faktorial. Nah berarti kalau gamma 3 ya sama dengan 3 kurang 1 faktorial. Nah 3 kurang 1 2 ya, 2 faktorial sama dengan 2. Nah jadi seperti ini. Jadi sifat ini tujuannya menyederhanakan bentuk dari fungsi gamma ya. Nah jadi kita bisa memilih ya, bisa memilih menggunakan sifat atau menggunakan bentuk umumnya. Silahkan dipilih salah satunya saja. Tapi lebih gampang menggunakan sifatnya. Jadi silakan kalau mau menggunakan sifat juga boleh. Nah ini ya contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah misalnya ada bentuk gamma 8 ya, sama dengan gamma 3 dikali gamma 5. Nah gitu ya, gamma 8 soal nomor 2 ya, gamma 8 kemudian dibagi dengan gamma 3 ya dikali gamma 5. Nah ini sebenarnya kalau mau menggunakan sifat yang pertama, kedua ataupun ketiga boleh ya. Nah kita pilih yang paling gampang ya, kita gunakan sifat kedua ya. Nah sifat kedua itu bentuknya adalah gamma n sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Nah gitu ya, sehingga gamma 8 itu sama dengan 8 kurang 1 faktorial. Nah kita dibagi dengan, kalau gamma 3 berarti 3 kurang 1 faktorial dikali 5 kurang 1 faktorial. Nah ini hasilnya 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 5 faktorial. Nah 7 sama 5 bisa kita coret ya, coret. Nah ini hasilnya sama dengan 6 sama 7 gitu ya, 6 sama 7 ya. Kita bisa jabarin ya, kan 7 faktorial itu perkalian terbalik ya, kita tinggal kali terbalik saja gitu ya. Jadi kita berhenti di 5 faktorial ya, jadi tujuan 7 kali 6 kali 5 faktorial ya, dibagi dengan 2 faktorial itu 2 ya, 2 dikali 5 faktorial. Jadi kita bisa coret ini ya, jadi hasil sama dengan 42 ya, 42 dibagi 2 jadi hasil sama dengan 21. Nah ini jawabannya untuk soal nomor 2 ya, ini ya. Jadi bentuk ini bisa langsung gunakan sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua yaitu bentuk gamma n sama dengan n kurang 1 faktorial. Ini lebih gampang ya. Nah kita berikutnya mengerjakan soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini bentuknya gamma 8/3
dibagi dengan ya 3 kali 2/3 ya. 3 dikali gamma 2/3. Nah, kalau kita lihat dari bentuk nomor 3 ini ya, gampangnya kita menggunakan sifat pertama ya, gamma n plus 1 sama dengan gamma n dikali gamma n. Nah, gitu ya. Kita bisa gunakan sifat 1 ya. Sifat 1. Dimana bentuknya gamma n plus 1 sama dengan n dikali gamma n. Nah, gitu ya. Nah, kalau gamma 8/3 berarti kan sama saja dengan berapa kali 8/3? Berapa ditambah 1 hasil 8/3. Nah, gitu ya. 8 ditambah berapa tambah 1 hasil 8/3. Nah, jadi kan gini. Gamma 8/3 berarti kan berapa ditambah 1 hasilnya sama dengan 8/3. Nah, kan 7/3 ya. Berapa? 5/3 ya. 5/3. Nah, gitu ya. 5/3 ditambah 1 hasilnya apa? 8/3 ya. Nah, berarti di sini 5/3 ini sebagai n ya, gitu ya. N ya. Nah, berarti ini rumusnya apa? N kali gamma n, berarti 5/3 dikali dengan gamma 5/3. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari penyebutnya di sini bentuknya 2/3 ya. Nah, kita diamkan dulu. Kenapa? Karena di bagian pembilang di sini penyebutnya juga 3 ya. Nah, coba kita jabarkan dulu yang 8/3. Nanti kalau misalnya bentuknya sama, nanti bisa kita coret. Nah, ini gamma 5/3 ya. Nah, jadi n-nya 5/3 dikali gamma 5/3. Nah, kita bisa jabarkan ya. Jadi sama dengan ya hasilnya apa? 5/3 ya dikali gamma 5/3. Nah, gitu ya. Jadi caranya ya 8/3 ini ya. Jadi berapa ditambah 1 hasil 8/3 ya. Nah, sini kita dapatkan bahwa 5/3 tambah 1 kan hasil 8/3. Berarti n-nya n-nya sama dengan 5/3. Nah, tinggal kita mengacu pada sifatnya, jadi n kali gamma n, di mana n-nya 5/3 dikali gamma 5/3. Nah, dibagi dengan 3 dikali gamma 2/3. Nah, sekarang kita jabarkan lagi gamma 5/3 ya. Gamma 5/3 berarti berapa ditambah 1 hasilnya 5/3 ya. Berarti berapa tambah 1 hasil 5/3 yaitu 2/3. Nah, 2/3 berarti 2/3 sini sebagai n ya, gitu ya. Ini n ya, berarti n dikali gamma n berarti 2/3 dikali dengan gamma 2/3. Nah, kita perhatikan bahwa bentuknya sama dengan bentuk yang ada di penyebutnya. Tinggal kita coret nantinya ya. Nah, ini jadinya 5/3 ya. Gamma 5/3 kan hasilnya ini 2/3 dikali gamma 2/3. Nah, gitu ya, dibagi dengan 3 dikali gamma 2/3. Nah, ini kita bisa coret ya, gamma 2/3 nya coret ya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga hasilnya sama dengan, nah, ini jadi 10/9 ya. 10/9 dibagi 3. Nah, 9 turun, jadi hasilnya sama dengan 10/27. Nah, ini jawabannya ya. Nah, seperti ini kira-kira cara pengerjaannya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sore ini untuk soal nomor 3, mungkin kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini bentuk bentuk desimal ya. Bentuk desimalnya kita bisa gunakan juga sifat yang pertama. Jadi sini nomor 4 ini gabungan dari sifat pertama sama sifat yang kedua ya. Nah, gamma 3 dikali gamma 2,5 dikali gamma 4,5 ya. Nomor 4, gamma 3 dikali dengan gamma 2,5 dibagi dengan gamma 4,5. Nah, kalau kita lihat di sini gamma terbesar itu terletak pada penyebut ya. Maka kita perlu menjabarkan penyebutnya dulu gitu ya. Yang ini kita bisa gunakan sifat 1 ya. Ini sifat 1. Sifat 1 kan hasilnya gamma n ya sama dengan n kurang 1 faktorial. Berarti kalau gamma 3 itu sama dengan 3
kurang 1 faktorial. Berarti hasilnya 2 faktorial sama dengan 2. Nah, kemudian yang bentuk dari desimal kita bisa gunakan sifat 1 ya. Sifat 1. Oh, ini sifat 2. Ini sifat 2 ya. Yang ini sifat 1. Nah, kita ambil sifat 1 yang gamma n tambah 1 ya sama dengan n dikali gamma n. Nah, gitu ya. Berarti ini gamma berapa ditambah 1 hasilnya sama dengan 4,5 gitu ya. N dikali gamma n. Nah, berarti berapa tambah 1 hasilnya 4,5, berarti 3,5 kan? 3,5 di sini ya. 3,5 berarti ini 3,5 dikali gamma 3,5. Nah, kita perlu mencari lagi gamma 3,5 gitu ya. Gamma 3,5 itu sama dengan berapa ya? Berapa ditambah 1 hasilnya sama dengan 3,5, berarti 2,5. Nah, gitu ya. Jadi kita perlu mencari yang ini lagi ya, nih. Ini belum ada ya. Berarti kita gunakan sifat 1 lagi. Nah, berapa tambah 1 hasilnya 3,5, berarti 2,5 tambah 1. Nah, maka di sini n-nya adalah n-nya sama dengan 2,5. Nah, gitu ya. Yang ini sebagai n-nya juga ya. Ini n-nya. N-nya 3,5. Nah, mengacu pada ini sifatnya berarti n kali gamma n. N-nya 2,5 berarti 2,5 dikali gamma 2,5. Nah, sehingga ya kalau kita lihat bahwa bentuk ini sama dengan bentuk di pembilang ya. Maka kita tinggal substitusi aja ya. Nah, ini sama dengan gamma 3 sama dengan 2 ya. 2 dikali, nah gamma 2,5 kita tulis ulang. Kemudian dibagi dengan gamma 4,5. 4,5 kan hasilnya nih 3,5 gitu ya. Dikali dengan 2,5. Nah, dikali dengan gamma 2,5. Seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini diambil 3,5 diambil dari sini. Nah, gamma 3,5 ini hasilnya adalah 2,5 kali gamma 2,5. Kan bisa kita coret ya. Coret ini gitu ya. Nah, ini 3,5 sama dengan 3/10, 35/10 kan. 2/35/10 dikali dengan 25/10. Nah, pembagian pecahan kan 10 naik ke atas ya, berarti 2 kali 10 dikali 10 dibagi 35 dikali 25. Nah, kita sama-sama bagi dengan 5 ya. Ini bagi 5. Ini hasilnya ini 2, ini 7 gitu ya. Ini bagi 5, 2, ini 5. Nah, gitu. Sehingga kita kalikan ya. 2 kali 2 kali 2 jadi 8 ya. 8/35. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 4. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 5. Jadi intinya pengerjaan soal gamma gini tinggal kita lihat sifatnya ya. Kita cocokkan yang sifatnya. Kalau misalnya bilangan bulat saja ya langsung aja gunakan sifat yang kedua, itu lebih gampang ya. Nah, kalau misalnya bentuk pecahan atau bentuk desimal, gunakan sifat pertama. Kemudian soal nomor 5. Nah, gamma min 5/2. Nah, gitu ya. Gamma min 5/2. Nomor 5, gamma min 5/2. Gamma min 5/2 ini sama nih. Kita bisa gunakan sifat yang mana? Yang negatif ya. Tadi yang negatif kita bisa menggunakan sifat yang keempat ya. Gamma n sama dengan gamma n plus 1 bagi n. Sebenarnya ini mengacu pada sifat pertama sebenarnya ya. Nah, ini mengacu pada sifat pertama. Nah, jadi sifat keempat ya. Sifat keempat dimana gamma n sama dengan ya gamma n plus 1 dibagi dengan n. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita kali silang ke sini, ini itu sebenarnya merupakan penjabaran dari sifat pertama ya. Nah, berarti di sini n-nya adalah 5/2 ya. Min 5/2 ini n-nya. Ini n-nya 5 min 5/2. N-nya sama dengan min 5/2. Nah, kalau kita mengacu pada ini jadi gamma min 5/2 itu sama dengan ya gamma min 5/2 ditambah 1 ya. Jadi gamma min 5/2 ditambah 1 dibagi dengan
min 5 per 2. Nah gitu ya. Ini pembagian pecahan berarti jadi balik ya, min 2 per 5 jadinya, dikali gamma min 5 per 2 tambah 1 hasilnya min 3 per 2. Nah gitu ya. Nah masih gunakan sifat keempat ya. Nah jadi hasilnya min 2 per 5 dikali dengan gamma min 3 per 2 ditambah 1 dibagi dengan min 3 per 2. Nah dibalik lagi ya, berarti hasilnya min 2 per 5 dikali min 2 per 3. Nah dikali lagi dengan gamma min setengah gitu ya. Nah gamma min setengah masih negatif ya. Nah kita bisa gunakan lagi sifat keempat ya. Ini hasilnya 4 per 15 ya ini. Nah berarti ini gamma min setengah ditambah 1 dibagi dengan min setengah. Nah gitu ya. Ini hasilnya jadi min 4 per 15 dikali min 2 per 1 gitu ya. Nah dikali dengan gamma setengah. Nah kita tahu bahwa gamma setengah itu sama dengan tadi akar pi ya, sehingga jadi min 8 per 15 dikali dengan akar pi. Nah ini jawabannya ya. Ini soal nomor 5 ya. Nah jadi soal kalau negatif ya, n nya berarti bisa gunakan sifat yang keempat. Tinggal kita uraikan saja bentuknya ya, mengikuti pola sifat yang keempat. Nah ini ya, gamma setengah itu sama dengan pi ya, akar pi. Tadi kan sudah ada di sifatnya ya, gamma setengah sama dengan akar pi. Ya seperti itu ya, kira-kira untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 bentuknya gamma 3 per 2 dikali gamma min setengah gitu ya, min setengah. Gamma 3 per 2 dikali gamma min setengah. Nomor 6 gamma 3 per 2 dikali dengan gamma setengah, gamma min setengah ya, gamma min setengah. Nah kalau kita lihat dari bentuknya, ini lebih cocok menggunakan sifat yang kelima ya, sifat 5. Ini bentuknya seperti ini ya, gamma n dikali gamma 1 min n sama dengan pi dibagi dengan sin n kali pi gitu ya. Nah ini sifat yang kelima. Sifat yang kelima berarti gamma n dikali dengan gamma 1 min n sama dengan ya pi dibagi dengan sin np. Nah seperti ini ya, gamma n dikali gamma 1 min n sama dengan pi per sin np. Nah kalau kita lihat ya, kalau kita gunakan misalnya n nya adalah 3 per 2, berarti kan 1 kurang 3 per 2 sama dengan min setengah gitu ya. Atau sebaliknya, berarti misalnya n nya sama dengan min setengah ya, berarti nanti 1 kurang min setengah hasilnya 3 per 2 juga. Nah jadi kita boleh memilih nih, kita boleh memilih n nya 3 per 2 ya, maka ini hasilnya min setengah gitu ya. Kalau kita substitusi ya, kalau kita ambil misalnya ini ya, n nya sama dengan 3 per 2 ya, 3 per 2 dapat dari mana? Dari sini ya, dari sini. Nah kita uraikan berdasarkan ini ya, gamma n berarti kan n 3 per 2 ya, dibagi dengan dikali dengan gamma 1 min n berarti 1 min 3 per 2. Nah nanti ya kalau kita uraikan jadi bentuknya sama dengan gamma ya 3 per 2 dikali dengan gamma min setengah. Nah kalau kita lihat ya bentuknya sama seperti bentuk yang ada di soal ya. Nah sehingga ini kita bisa simpulkan bahwa ini menggunakan sifat kelima perumusan ini. Jadi hasilnya pi ya dibagi dengan sin np. Nah gitu ya, np, dimana n nya di sini adalah 3 per 2. Nah gitu ya, n sini 3 per 2. Nah jadi tinggal kita jabarkan saja ya, 3 per 2 kali pi berarti sama dengan berapa ya. Nah jadi pi dibagi dengan sin 3 per 2 dikali pi, dimana pi itu sama dengan 180 ya, berarti 3 per 2 pi sama dengan 3 per 2 dikali 180 ya, dibagi 2 jadi hasil 90 ya, sehingga dapat sama dengan 270 ya. Nah
sehingga sin 270 ya. Pi per sin 270. Sin 270. Sin 270 itu kuadran 3 ya. Sin kuadran 3 hasilnya negatif. Nah, sehingga hasilnya sama dengan min pi. Sin 270 min 1 ya. Jadi sin 90 kan 1. Setelah itu sin 180 0, sin 270 min 1. Jadi hasilnya sama dengan min pi ya, atau pi per 1 gitu ya. Nah, sama dengan min pi. Ini jawaban untuk soal nomor 6. Ya, jadi sekali lagi ya, untuk penggunaan sifat itu kita harus jeli melihat kira-kira sifat yang mana untuk soal ini gitu ya. Kira-kira sifat yang mana yang cocok untuk soal yang ini. Nah, sebenarnya kalau bentuk ini, kalau kita gunakan apa namanya, menggunakan sifat satu ya. Kalau kita gunakan sifat satu sebenarnya bisa ya. Nanti hasilnya akan sama ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Yang ini gunakan sifat satu ya. Ini juga ini menggunakan boleh sifat 4, boleh sifat 1 juga. Nah, atau sebaiknya gunakan sifat 1 yang ini ya. Ini bisa dicoba sendiri, ini gunakan sifat 1 yang ini gitu ya. Sifat 1 yang ini gunakan sifat 4. Nah, gitu ya. Nanti kolaborasi antara 1 sama 4. Nanti akan dapat hasilnya sama ya. Hasilnya juga min pi. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Ya, seperti itu kira-kira untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7 ya. Nah, integral nomor 7 ini ya. Nomor 7 ini integral 0 sampai T hingga e pangkat min x dikali x pangkat 4. Nah, gini ya. Dikali x pangkat 4. Nah, berarti nomor 7 integral 0 sampai T hingga e pangkat min x dikali x pangkat 4. Nah, ada x ya. Nah, kalau kita mengacu pada sifat dari bentuk umum dari fungsi gamma, gamma n sama dengan integral 0 sampai T hingga ya dikali e pangkat min x dikali x pangkat n min 1 dx. Nah, gitu ya. Mengacu pada sifat umum dari fungsi gamma. Nah, sifat umum ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuknya sama ya. Hampir serupa ya bentuknya ya. Sama. Nah, tinggal kita samakan ini aja gitu ya. Ini ada 4, di sini n-1 gitu ya. Kan karena pangkat eksponennya sudah sama ya, pangkatnya min x. Nah, batas integralnya sama 0 sampai T hingga. Nah, yang belum sama apa ini x-nya ya. Nah, maka n-nya harus berapa supaya hasilnya 4 ya. Nah, kita samakan n-1 sama dengan 4. Nah, sehingga n-nya sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5 ya. Nah, berarti gamma 5. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa integral 0 sampai T hingga e pangkat min x ya dikali x pangkat 4 dx itu sama dengan gamma 5. Nah, gitu ya. Nah, gamma 5 berapa? Gunakan sifat yang kedua. Berarti 5 kurang 1 faktorial. Nah, sama dengan 4 faktorial, yaitu sama dengan 24. Nah, ini jawabannya 24. Nah, gitu ya. Jadi caranya ya tinggal kita sesuaikan dengan bentuk fungsi gammanya ya. Ini batas integral sudah sama, eksponen juga sudah sama, bentuknya tinggal yang belum sama apa x-nya ya. Di sini x pangkat n, di sini x pangkat min n. Ya, ini n min 1 ya. Nah, kira-kira n-nya berapa supaya hasilnya sama dengan 4 ya? N kurang 1. N-nya harus berapa supaya hasilnya 4? Berarti n-nya harus 5 gitu ya. Atau kita samain aja n min 1 sama dengan 4. Nah, dapat nanti n-nya 5 sehingga integral dari ini bentuk yang ini sama dengan gamma 5 ya. Gamma 5 setelah itu gunakan sifat yang kedua ya, n-1 faktorial. Nah, jadi 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial itu sama dengan 24 ya. Atau 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 24 ya hasilnya. Itu ya soal untuk soal nomor 7. Semoga bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi tinggal mencocokkan aja bentuk integralnya dengan bentuk fungsi gamma ya. Nah, sini sudah cocok ya. Pangkat eksponennya sudah ya. Eksponennya pangkatnya x min x ya. Kemudian batas integral 0 sampai T hingga yang belum sama tinggal x pangkat 4 aja ya. Berarti x pangkat 4-nya sama dengan x pangkat n min 1. Nah, samain aja n min 1 sama dengan 4. Nanti dapat hasilnya sama dengan 5. Gitu untuk soal nomor 7. Kita lanjut soal berikutnya ya, nomor 8. Nah, gitu ya. Nomor 8.
Untuk soal nomor 8, bentuk integral 0 sampai T hingga E pangkat sini min X min Y kuadrat ya, min Y kuadrat Y pangkat 5 dy, min Y kuadrat Y pangkat 5 dy. Nah gitu ya. Nah kalau kita mengacu pada bentuk umumnya ya, gamma n sama dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat min X ya dikali X pangkat n min 1 dx. Nah gitu ya. Nah kita lihat di sini bentuknya belum sama ya. Di sini kan E-nya pangkat min X ya. Di sini E-nya pangkat min Y kuadrat. Nah, sedangkan di sini N pangkat min 1 ya. Di sini Y pangkat 5. Caranya ya kita rubah bentuknya yang ini. Yang ini kan, yang sama kan ini ya. Nah, tinggal kita misalkan aja ya. Misal ya. Misalkan aja dengan X ya. X sama dengan Y pangkat 2. Nah, gitu ya. Kemudian kita bisa jabarkan ya. Kita jabarkan Y kuadrat sama dengan X gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan akar X. Nah gitu ya. Akar X atau X pangkat setengah. Nah setelah itu kan masih ada dy sini ya. Kita turunkan ya. Turunan dari X kan dx ya. Turunan X sama dengan dx ya. Berarti turunan Y kuadrat adalah 2Y kali dy. Nah gitu kan ya. Nah kita jabarkan sehingga dy sama dengan dx per 2y. Nah di sini masih ada y-nya ya, masih ada y. Sedangkan kita harus merubah ke variabel x. Nah kita ganti nih y ini dengan bentuk yang sudah kita jabarkan, y sama dengan x pangkat setengah. Nah sehingga kita peroleh bahwa dy ya, dy ini sama dengan dx ya per 2 kali x pangkat setengah. Nah gitu ya. Baru kita kembali ke integralnya ya. Integral dari 0 sampai T hingga ya. Nah, di sini kita rubah ya. Tadi kita sudah misalkan Y kuadratnya dengan X, kita ganti ya menjadi E pangkat min X. Nah, gitu ya. Kemudian Y-nya Y pangkat 5, di mana Y sama dengan X pangkat setengah, berarti Y pangkat 5 ya. Y-nya kita ganti ya dengan X pangkat setengah. Berarti X pangkat setengah pangkat 5. X pangkat setengah pangkat 5. Kemudian untuk dy nya kita ganti dengan dx ya, ganti sama ini dy ya. Dy kita ganti sama dx per 2 x pangkat setengah. Nah gitu ya. Ini bentuk pecahan setengah ya. Kita bisa pindahkan ke kiri jadi setengah. Integral 0 sampai T hingga ya. Ini jadi x pangkat 5 per 2. Nah gitu ya. Yang ini kan x pangkat setengah ya. Kita naikkan ke atas jadi x pangkat min setengah dx. Nah gitu ya. Nah tinggal kita jumlahkan aja karena sudah sama penyebutnya ya. Setengah dikali integral 0 sampai ini ketinggalan ini ya, E pangkat min X ya. Sampai T hingga ya, E pangkat min X. Nah ini jadi X pangkat 5 kurang 1 jadi 4. 4 per 2. Nah dx ya. Nah kita jabarkan sebelah sini. Jadinya setengah ya. Setengah integral 0 sampai T hingga ya. Ini jadi E pangkat min X ya. Kemudian X pangkat 4 bagi 2 jadi sama dengan 2. Nah dx ya. Nah bentuk ini sudah sama seperti bentuk yang bentuk umumnya ya, bentuk umum dari fungsi gamma. Nah tinggal kita samakan aja, ini sudah sama ya. Ini sudah sama ya. Kemudian batas integralnya juga sudah sama ya. Tinggal yang ini ya, kita samakan yang n-1 sama dengan 2 gitu ya. N-1 sama dengan 2. Nah n-1 sama dengan 2. Nah sehingga hasilnya n nya sama dengan 3. Nah sehingga ya kita jabarkan jadi bentuk ini ya, setengah dikali integral 0 sampai dengan T hingga E pangkat min X ya dikali X kuadrat dx. Nah ini sama saja dan bentuknya adalah gamma 3 ya, setengah dikali gamma 3. Nah sebenarnya ya gamma 3 mengacu pada sifat yang kedua, berarti setengah dikali 3 min 1 faktorial atau setengah dari 2 faktorial. Nah 2 faktorial sama dengan 2 kan, berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Nah gitu ya, ini jawabannya sama dengan 1. Nah ini ya, jadi ini kenapa hasilnya gamma 3, karena ini bentuknya ya, kalau kita mengacu pada bentuk ini maka n nya sama dengan 3 ya. Nah ini ya,
n sama min 1 sama dengan 2 ya, sehingga kita dapatkan n sama dengan 3. Nah, sehingga yang bentuk integral yang ini ya, bentuk integral ini ya kita ganti dengan gamma 3. Nah, gitu ya. Ini sama saja ini gamma 3. Nah, sehingga jadinya setengah kali gamma 3. Nah, gamma 3 sama dengan 3 min 1 faktorial sama dengan 2 ya. Hasilnya sama dengan 1 gitu. Itu untuk soal nomor 8. Nah, berikutnya untuk soal nomor untuk soal nomor 13 mungkin ya. Jadi untuk nomor ini 9, 10, 11, 12 ya mungkin kita tidak akan bahas pada kesempatan kali ini. Kita langsung bahas ke nomor 13 ya. Mungkin nanti akan kita bahas di lain kesempatan untuk nomor 9, 10, 11, 12. Kita langsung ke nomor 13. Nomor 13 integral 0 sampai t hingga akar y dikali e pangkat min y pangkat 3 dy. Sebenarnya ini hampir sama kayak nomor ini ya, sama seperti nomor 8 ya. Nah, cuman sini cuma berbeda bentuknya sedikit saja ya, sedikit ada perbedaan. Ya, tapi pada dasarnya sama ya pengerjaannya. 0 sampai t hingga e pangkat min y kuadrat min y pangkat 3 dikali akar y gitu ya. Min y pangkat 3 ya dikali akar y dy. Nah, ini perbedaan di sini saja bedanya. Bedanya di sini akar y ya. Kalau bentuk yang kali nomor 8 sama ya, hampir sama nih, y pangkat min y kuadrat ya. Kalau nomor 13 y pangkat min y pangkat 3 ya. Nah, sini y pangkat 5, di sini jadi akar y. Caranya sama ya. Nah, kita patokannya sama bentuk fungsi gamma ya, bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah integral 0 sampai t hingga e pangkat min x dikali x pangkat n min 1 dx. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat bentuknya belum sama ya. Ini ada y pangkat 3 nih. Nah, eksponennya harusnya pangkatnya min x. Nah, sehingga kita bisa misalkan dengan x, misalnya x sama dengan y pangkat 3. Nah, kita turunkan ya. Dx sama dengan 3 kali y kuadrat dy. Nah, gitu ya. Sehingga dy sama dengan dx dibagi dengan 3y kuadrat. Nah, gitu ya, nih pindah ruas ya. Jadi bagi. Nah, di sini masih ada y-nya. Kita bisa jabarkan dari sini gitu ya. Dari sini kan kita peroleh bahwa x sama dengan y pangkat 3. Nah, sehingga y sama dengan x pangkat ya, ini pindah 3 ya. Jadi jadinya 1/3. Nah, seperti ini ya. Kita dapat y sama dengan x pangkat 1/3. Kita substitusi ke sini. Substitusi ke sini ya. Nah, jadi dy sama dengan ya dx ya dibagi dengan 3 dikali y kuadrat. Y-nya ganti sama x pangkat 1/3. Nah, ini 2 ya. Sehingga hasilnya sama dengan dx per 3x pangkat 2/3. Ini dy-nya. Nah, gitu ya. Setelah itu kita kembali ke bentuk soalnya ya. Integral 0 sampai t hingga ya e pangkat min y pangkat 3 kali akar y dy. Nah, kita ganti ya. Integral 0 sampai t hingga tadi y pangkat 3 kita misalkan dengan x ya. Jadi e pangkat min x, kemudian y-nya kita ganti dengan ini x pangkat 1/3 ya. Kan ini y pangkat setengah ya. Pangkat setengah y-nya ya. Pangkat setengah, kemudian y kita ganti dengan x pangkat 1/3. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dy-nya, dy kita ganti ini ya. Kita ganti dengan dx per 3 dikali x pangkat 2/3. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita bisa jabarkan lagi ya. Jadi ini ada per 3 ya. Berarti sama dengan 1/3 integral 0 sampai dengan t hingga ya. Kemudian e pangkat min x sudah sama ya. E pangkat min x nya sudah sama ya. Tinggal ini saja ya. X ini kan kalau kita ini pangkat ketemu pangkat, pangkatnya dikali, berarti x pangkat 1/6 gitu ya. Nah, ini ada x pangkat 2/3. Nah, kalau naik ke atas jadi
X pangkat min 2/3. Jadi kalau dia naik ke atas jadi X pangkat min 2/3 dx. Nah gitu ya, kita jumlahkan ini ya, 1/6 dikurangi dengan 2/3 ya, nanti hasilnya sama dengan 1/3 ya, integral 0 sampai 1 eta hingga pangkat min x ya. Nah ini jadi X pangkat berapa nih, setengah kurang 1/6 kurang 2/3 ya, berarti 1/6 kurang 4/6, jadi min 3/6 ya, ya kan, 1/6 dikurangi 4/6 ya, hasilnya min 3/6. Min 3/6 sama dengan min setengah. Nah gitu ya, jadi X pangkat min setengah. Nah dx ya. Nah kalau kita lihat ini bentuknya sudah sama ya, nah tinggal kita tentukan n nya ya, ini n nya sama dengan min 1 sama dengan min setengah gitu ya. Nah sehingga kita samakan di sini n min 1 sama dengan min setengah, berarti n nya sama dengan min setengah ditambah 1 sama dengan hasilnya setengah. Nah gitu, sehingga kita peroleh n nya sama dengan setengah ya. Jadi 1/3 dikali integral 0 sampai dengan t hingga pangkat min x dikali x pangkat min setengah gitu ya, min 1/2 dx. Nah ini bentuk integral ini ya, sama saja dengan bentuk gamma n ya, gamma setengah gitu ya. Nah jadi hasilnya sama dengan 1/3 dikali dengan ini, hasilnya adalah gamma setengah ya, gamma setengah, kan gamma n ya, mengacu pada ini ya, gamma n, dimana n nya sama dengan setengah. Nah gamma setengah sama dengan apa, sama dengan akar pi ya, ini sifat yang keenam ya. Nah sehingga jawabannya adalah 1/3 dikali akar pi. Ini jawaban untuk soal nomor 13 gitu ya. Nah jadi sebenarnya materi fungsi gamma ini tinggal kita mencocokkan aja bentuk integralnya dengan bentuk fungsi gamma ya. Jika sudah sesuai, tinggal kita tentukan n-nya saja gitu ya, dengan cara menyamakan pangkat x yang di sini dengan n-1. Nanti tinggal dapatkan n-nya, kemudian hasil n ini merupakan nilai gammanya ya. Jadi gamma n itu misalnya n-nya 3, berarti gamma 3 ya, 3 faktorial ya, 3 kurang 1 faktorial berarti 2 faktorial. Kalau misalnya gamma setengah berarti mengacu pada sifat ke-6 ya, gamma setengah sama dengan akar pi, sehingga hasilnya sama dengan 1/3 akar pi. Nah kira-kira seperti itu ya cara pengerjaan fungsi gamma untuk bentuk integral khusus ya. Ini kalau diselesaikan menggunakan integral biasa maka akan terasa sulit dalam proses pengerjaannya. Jadi fungsi gamma ini tujuannya untuk mempermudah bentuk dari integral ya, pengerjaannya lebih gampang menggunakan fungsi gamma. Untuk hari ini kita cukupkan dulu pembahasan kita. Kita sudah bahas berapa nomor ya, sekitar 9 nomor ya, 9 nomor kita sudah bahas pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat dipahami dan baik ya. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.